Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar kan? Ketemu lagi dengan Kak Toga, masih dalam pembahasan materi matematika. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah rumus trigonometri sudut pertengahan. Adik-adik, pada video sebelumnya kita telah membahas rumus trigonometri penjumlahan atau pengurangan sinus dengan kosinus. Nah, adik-adik di sini sudah kakak buatkan rumusnya. Rumusannya begini. Sinus dari setengah theta itu sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos 1 theta dibagi 2. Adik-adik, plus minus ini maksudnya nanti tergantung pada kuadrannya ya adik-adik. Misalnya di kuadran 1, maka sinus itu bernilai positif, berarti kita ambil positif akar dari 1 dikurang cos theta dikurang setengah. Kalau di kuadran itu sinus atau cos atau apa saja nanti tangent ini bernilai negatif, maka kita ambil negatifnya ya adik-adik. Nah, kemudian cos setengah dari theta sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos theta dibagi 2. Bedanya sin dengan cos adalah kalau sin dikurang, kalau cos ditambah adik-adik ya, rumusnya mirip ya. Nah, plus minusnya juga berlaku menggunakan sistem kuadran. Kemudian tangen setengah theta sama dengan plus minus akar dari sin dibagi cos ya adik-adik. Nah, sin dibagi cos berarti per 2-nya kita hilangkan saja, maka tinggal 1 dikurang cos theta dibagi 1 ditambah cos theta. Ini tadi sinnya, ini cosnya, per 2-nya dihilangkan ya. Nah, berlaku juga rumus tangen setengah theta sama dengan sin 1 theta dibagi 1 ditambah cos 1 theta. Kemudian tangen setengah theta sama dengan 1 dikurang cos 1 theta dibagi dengan sinus theta. Nah, adik-adik supaya paham, kita perhatikan contoh soal yang sudah kakak buat. Di sini ada satu contoh soal. Berapakah nilai dari sinus 22,5 derajat. Nah, adik-adik, rumus trigonometri sudut pertengahan ini idenya adalah menentukan nilai dari perbandingan trigonometri yang merupakan setengah dari sebuah sudut yang ada pada sudut-sudut istimewa atau sudut yang bisa kita tentukan menggunakan sudut istimewa. Misalnya 22,5 ini. Sinus 22,5 ini sama dengan sinus dari setengah sudut berapa yang kalau dibagi 2 menghasilkan 22,5. Nah, adik-adik ingat bahwa 22,5 dikali 2 itu adalah 45 derajat adik-adik. Nah, 45 derajat kan ada pada sudut istimewa ya. Nah, jadi sinus 22,5 ini sama dengan sinus setengah dari 45. Karena setengah dari 45 adalah 22,5. Nah, kakak teruskan. Sama dengan sinus, kita gunakan rumusnya adik-adik. Setengah dari 45 itu rumusannya apa tadi? Nah, ini kita coret saja. Nah, berarti tetanya 45 ya adik-adik. Nah, kita lihat dulu. 22,5 ini ada di kuadran pertama ya adik-adik. Kuadran pertama. Maka kalau di kuadran pertama sinus itu positif. Maka ini positif akar dari. Nah, kita masukkan rumusnya. 1 dikurang cos 1 theta. 1 tetanya adalah 45 derajat. 45 dibagi 2 ya adik-adik, dibagi 2. Nah, kita teruskan. Maka nilainya berapa? Oke, positifnya boleh tidak ditulis lagi ya adik-adik, sama dengan 1 dikurang. Nah, kosinus 45 berapa adik-adik? Ya, setengah akar 2. Adik-adik yang lupa boleh dilihat tabelnya atau harus diingat ya adik-adik. Kemudian dibagi 2. Nah, kita teruskan ya. Sama dengan akar dari. Nah, ini adik-adik kita samakan penyebut. Ini bilangan bulat, ini pecahan, maka kita samakan penyebut. Karena ini per 2, maka ini kakak ganti jadi 2 per 2 ya adik-adik. Oke, 2 per 2. Nah, kakak tuliskan jadi seperti ini. 2 dikurang 1 akar 2 di atas. 2 dikurang 1 akar 2 atau kakak tuliskan 2 dikurang akar 2 per 2. Ini yang atas. Dibagi 2 lagi di bawah ya.
Nah, ini boleh disederhanakan jadi seperti ini adik-adik. Akar, ya, yang atas. Karena di atas ada per 2, di bawah juga ada per 2, kita satukan saja adik-adik. Jadi per 2-nya kita satukan. Awalnya tadi per 2, yang ini jadi ke bawah lagi. Jadi di bawah 2-nya ada 2. 2 kali 2. Maka yang di atas tinggal 2 dikurang akar 2. Ya adik-adik, sama dengan kita selesaikan lagi. 2 dikurang akar 2 tidak bisa dioperasikan ya adik-adik. Dibagi 2 kali 2 adalah 4. Akar dari per 4 adalah per 2. Dia keluar dari akar. Maka yang di akar sekarang tinggal 2 dikurang akar. Nah ini kita anggap 1. Maka nilai dari sinus 22,5 adalah setengah akar 2 dikurang akar 2. Ini nilainya adik-adik. Kalau sudah paham, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal, berapakah nilai dari kosinus 112,5? Nah, adik-adik, 112,5 ini ada di kuadran berapa? Ini ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua, cos bernilai negatif, maka ini harus negatif. Ya, ingat rumusnya. Ya, ini menjadi sebelum ke sana ini kita ubah dulu ya adik-adik, maaf ya. Ini cos setengah dari 225 ya adik-adik. Nah, berarti tetanya adalah 225. Nah, kita ingat kembali adik-adik bahwa ini di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua kosinus itu bernilai negatif, maka ini harus negatif. Nah, kita buat rumusnya ya. 1 ditambah cos 225 per 2. Nah, adik-adik. Oke, kalau sudah kita hitung. Minus akar 1. Nah, kita cari kosinus 225 itu. Cos 225 kita cari lagi. Ya, kosinus 225 sama dengan kosinus, ini di kuadran yang ketiga ya adik-adik. Kosinus berarti 180 tambah kalau di kuadran yang ketiga ya. 180 ditambah berapa supaya 225? 45 ya adik-adik. Nah, di kuadran yang ketiga cos bernilai negatif, maka ini negatif cos 45, berarti negatif setengah akar 2 ya adik-adik. Nah, kita teruskan. Maka ini kosinus 225 nilainya adalah min setengah akar 2 dibagi 2. Sama ya adik-adik seperti yang di atas ya. Oke, nah, berarti ini kita samakan penyebut, ini jadi 2 per 2 ya. Nah, kita teruskan di sini adik-adik. Nah, kita teruskan di sini ya. Oke. Nah, tadi sudah ketemu, maka kita yang atas kita selesaikan. Berarti ini sama dengan, kita tulis negatif akar ya. Ini 2 dikurang 1 akar 2, berarti 2 dikurang akar 2 per 2. Ini atas dibagi 2 ya. Ini akarnya sampai ke bawah ya. Kemudian sama dengan, ingat pernya kita satukan, ini negatif, pernya kita satukan, jadi 2 kali 2 yang atas 2 dikurang akar 2. Maka kalau kita selesaikan ini minus ya, akar 2 kurang akar 2 per 4. Maka sama dengan, kalau kita akarkan, akar dari per 4 itu adalah per 2, ada minusnya, berarti ini min setengah ya. Akar dari 2 dikurang akar 2. Jadi nilai dari cos 112,5 derajat itu adalah minus setengah akar 2 kurang akar 2 ya adik-adik. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan berapakah nilai tangen dari 22,5. Ingat adik-adik, ini harus kita ubah menjadi tangen setengah dari berapa? 22,5 tadi adik-adik, 45 derajat ya. Ini di kuadran
yang pertama. Kalau di kuadran pertama berarti dia positif. Positif negatif itu hanya berlaku kalau ada akarnya. Ya adik-adik, berarti kakak gunakan sin theta dibagi 1 tambah cos theta. Yang mana saja boleh ya adik-adik. Sin theta, sinusnya 45 derajat dibagi 1 ditambah cos theta. Tetanya 45 derajat sama dengan. Nah, tinggal isi nilainya adik-adik. Sinus 45 nilainya setengah akar 2 per 1 ditambah kosinus 45 juga setengah akar 2. Nah, samakan penyebut yang di bawah adik-adik. Karena ini per 2 berarti ini jadi 2 per 2. Maka kalau kita teruskan ini menjadi setengah akar 2 per 2 tambah 1 akar 2, 2 tambah 1 akar 2 berarti 2 tambah akar 2 per 2. Di atas ada per 2, di bawah ada per 2. Karena sama-sama punya per 2, bukan kita satukan ya adik-adik. Yang disatukan tadi yang begini. Di atas ada per 2, kemudian per lagi. Yang di bawah kan tidak ada per 2-nya lagi. Ya, berarti karena di atas ada per 2, di bawah ada per 2, maka per 2-nya kita habiskan saja. Maka kita dapat berapa? Di atas tinggal akar 2 per di bawah tinggal 2 tambah akar 2. Nah, ingat adik-adik bahwa kalau di penyebutnya masih ada akar, maka ini wajib kita rasionalkan dengan mengali akar sekawannya. 2 kurang akar 2 kali 2 kurang akar 2. Ya, 2 kurang akar 2 per 2 kurang akar 2. Maka kita kalikan sama dengan ya, akar 2 dikali 2 kurang akar 2 per, nah ini karena sudah sekawan, depan dengan depan, 2 kali 2 adalah 4, positif kali negatif, negatif, akar 2 kali akar 2 adalah 2, ya, sama dengan yang atas boleh kita kalikan ya, akar 2 kali 2 berarti 2 akar 2. Ini positif dikali positif akar 2 dikali negatif akar 2 berarti negatif 2 karena akarnya sama ya. Jadi 2 per 4 kurang 2 adalah 2. Nah, tinggal dibagi saja adik-adik. Sama dengan dibagi 2 dibagi 2 tinggal 1 ya. Maka tinggal akar 2. Ingat, ini tidak boleh mati ke sini aja. Yang ini masih harus kita bagi. Dikurang 2 dibagi 2 1. Jadi semuanya dibagi. 2 dibagi 2 tinggal 1. Berarti tinggal akar 2. Kemudian ini negatif 2 dibagi 2 negatif 1. Maka hasil terakhirnya adalah akar 2 dikurang 1 adik-adik. Nah, kita ke contoh soal yang terakhir adik-adik. Di sini ada soal jika kosinus theta itu adalah 7 per 25. Dengan theta berada pada interval 270 sampai 360. Berarti ini di kuadran yang keberapa adik-adik? Ya, ini di kuadran yang keempat. Ingat, di kuadran keempat kosinus bernilai positif. Ya, kosinus bernilai positif di kuadran yang keempat. Tentukan nilai dari tangen setengah theta. Ingat, yang diketahui nilai cos, yang dicari nilai tangen. Kita gunakan rumus tangen yang menggunakan cos, hanya cos. Berarti yang ini ya adik-adik, hanya cos. Karena kalau yang ada sinnya, berarti kita harus cari sinnya lagi. Boleh sebenarnya. Tapi karena yang dikasih tahu hanya cos, kita gunakan saja rumus yang hanya menggunakan cos. Nah, adik-adik, kita bawa kemari ya. Berarti tangen ditanya adalah tangen setengah theta. Kakak tuliskan tangen setengah theta sama dengan ini tetanya ya, setengah theta. Setengah theta rumusnya plus minus dulu. Akar 1 dikurang cos 1 theta dibagi dengan 1 ditambah cos theta. Ini tadi rumusnya ya adik-adik. Nah, ini rumusnya adik-adik. Oke. Nah, jangan lupa. Ini adik-adik tetanya ada di kuadran yang ketiga adik-adik, di kuadran yang keempat, maaf, di kuadran yang keempat. Nah, yang ditanya adalah setengah theta adik-adik.
Jadi kalau ini kita bagi 2, interval ini kita bagi 2, berarti setengah theta itu ada di kuadran berapa adik-adik? Kita bagi 2, berarti 270 bagi 2 itu adalah 135 ya adik-adik. 135, ini setengah theta, ini 360, 180, 135, antara 135 dengan 180 ini kan di kuadran yang kedua ya adik-adik. Nah di kuadran yang kedua tangen itu bernilai negatif, maka kita ambil nilainya negatif adik-adik. Akar, nah kita masukkan nilainya ya, 1 dikurang cos theta itu 7/25, 7/25 per 1 ditambah 7/25. Nah kita samakan penyebut adik-adik karena ini per 25 ya, ini per 25, maka ini kakak ubah menjadi 25/25, ini juga 25/25, maka kakak teruskan minus. Nah 25 dikurang 7 itu adalah 18/25 per 25 ditambah 7 itu adalah 32 ya adik-adik per 25. Nah di atas ada per 25, di bawah ada per 25, kakak habiskan saja, maka yang tersisa adalah minus akar yang di atas adalah 18/32. Nah kita sederhanakan adik-adik, ini sama dengan minus, nah ini kita uraikan 18 ini berapa dikali berapa yang bisa diakarkan, 9 kali 2 ya adik-adik, per yang ini adalah 16 kali 2 ya. Nah maka sama dengan adik-adik minus akar 9 itu adalah 3 ya, akar 2 tidak ada yang bulat berarti akar 2 per ini akar 16 adalah 4, akar 2 adalah akar 2 ya. Oke, nah ada akar 2 di atas, ada akar 2 di bawah, maka hasilnya adalah minus 3/4, maka hasil terakhirnya adalah minus 3/4 ya adik-adik. Jadi kita dapat nilai tangen dari setengah theta pada soal ini adalah minus 3/4. Nah adik-adik, demikianlah materi belajar kita hari ini tentang rumus trigonometri sudut pertengahan. Perlu diingat adik-adik bahwa rumusannya adalah seperti yang ada di sini ya, plus minus ini tujuannya adalah menyesuaikan dengan kuadrannya. Jika pada kuadran itu sin, cos atau tangen negatif, maka kita ambil nilainya negatif. Kalau positif maka kita ambil nilai yang positif. Nah kemudian adik-adik, idenya dari sudut pertengahan ini adalah sinus yang nilainya tertentu ini kita ubah menjadi setengah dari sudut yang ada pada sudut istimewa atau yang bisa kita hitung menggunakan sudut istimewa. Nah kalau sudah ketemu maka kita masukkan ke dalam rumusannya dan nanti akan kita temukan hasil yang sesuai dengan menggunakan sudut istimewa atau sudut yang bisa kita selesaikan dengan bantuan sudut istimewa lainnya. Nah adik-adik, demikian materi belajar kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham materi kita hari ini. Tetap semangat, tetap berlatih di rumah, dan sampai ketemu di video selanjutnya.